Pernah nggak sih lihat postingan di internet yang bilang kalau hari 24 jam di bumi itu bakal berakhir? Kedengarannya kayak film fiksi ilmiah ya, tapi ternyata ada dasar sains beneran di baliknya. Nah, jadi apa sih yang sebenarnya terjadi? Yuk kita kupas tuntas sains di balik klaim viral ini dan cari tahu kebenarannya. Oke, jadi pertanyaan terbesarnya, apa kita beneran harus mengucapkan selamat tinggal sama hari 24 jam yang kita tahu? Jawaban singkatnya, iya, tapi kata kuncinya itu kapan. Nah, disitulah semua kebingungan ini berawal. Ini dia nih masalahnya. Konsep ilmiah yang super menarik ini diambil terus disebar di media sosial seolah-olah bakal terjadi besok. Postingan-postingan kayak gini bikin banyak banget kebingungan, bikin orang jadi bertanya-tanya, apa jangan-jangan jam tangan mereka perlu diatur ulang? Oke, mari kita masuk ke bagian pertama buat ngerti apa yang sebenarnya terjadi dengan rotasi planet kita. Ini adalah cerita tentang fisika kosmik, gravitasi, dan skala waktu yang, jujur aja, luar biasa besar. Pertama-tama, kita lurusin dulu faktanya ya. Para ilmuwan sudah memastikan kalau rotasi planet kita ini memang lagi melambat. Jadi postingan viral itu nggak 100% salah. Ada seperti kebenaran di dalamnya. Dan justru itulah yang membuatnya jadi begitu menarik. Nah, ini dia konteks yang paling penting. Walaupun bumi melambat, prosesnya itu super duper lambat. Kita ngomongin perubahan yang sama sekali nggak bisa kita rasain dalam skala waktu manusia. Ini bukan sesuatu yang bakal kamu sadari besok, atau bahkan seumur hidupmu. Oke, jadi bumi melambat. Tapi, kok bisa? Kenapa? Yuk kita lanjut ke bagian berikutnya buat ngeliat gimana tetangga kosmik terdekat kita, yaitu bulan, punya peran utama dalam semua ini. Pertanyaan logis berikutnya adalah, apa sih yang seolah-olah jadi rem buat planet kita? Jawabannya itu ada di dalam tarian gravitasi yang rumit antara bumi dan bulan. Sebuah fenomena yang udah berlangsung selama miliaran tahun. Penyebab utamanya dikenal sebagai gesekan pasang surut. Gini cara kerjanya. Gravitasi bulan itu kan menarik lautan kita, menciptakan semacam tonjolan air. Nah, pas bumi berputar, tonjolan air ini seakan-akan mengejar bulan. Dan gesekan yang dihasilkannya itu secara efektif bekerja seperti rem kecil yang perlahan-lahan memperlambat rotasi planet kita dari waktu ke waktu. Sekarang kita udah tahu kenapanya. Mari kita bahas seberapa banyak perlambatannya. Di bagian ini, kita bakal main-main sama angka. Dan angka-angka ini bakal ngasih kita perspektif yang benar. Ini dia, angka kuncinya, 1,7 milidetik. Kedengarannya kecil banget kan? Ya, emang kecil banget. Jauh lebih cepat dari kedipan mata. Tapi angka sekecil ini punya arti yang sangat besar. Jadi, setiap 1 abad atau 100 tahun, panjang hari di bumi itu cuma nambah sekitar 1,7 milidetik. Artinya, buat ngerasain perubahan 1 detik penuh aja, kita butuh waktu, hampir 6.000 tahun. Skalanya benar-benar astronomis. Biar makin kebayang skalanya, coba lihat ini. Hari ini, kita punya hari 24 jam. Kapan hari bakal jadi 25 jam? Perkiraannya adalah sekitar 200 juta tahun dari sekarang. Jadi, ya, ini jelas bukan sesuatu yang perlu kita khawatirkan dalam waktu dekat. Jadi, kesimpulannya gimana? Yuk kita masuk ke bagian terakhir dan bahas apa arti semua ini. Atau lebih tepatnya, apa yang bukan merupakan arti dari semua ini buat kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita bandingin langsung ya. Ide viral bilang perubahan ini bakal segera terjadi dan drastis. Fakta ilmiahnya, proses ini butuh 200 juta tahun. Perubahannya kecil banget dan sama sekali nggak ada dampaknya ke hidup kita sekarang. Jam dan kalender kita semua aman. Jadi, poin utamanya begini. Walaupun perlambatan rotasi bumi itu fenomena geofisika yang nyata dan keren banget, dampaknya terjadi dalam skala waktu geologis, bukan skala waktu manusia. Ini pengingat yang bagus kalau enggak semua yang viral di internet itu perlu kita cemaskan. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan terakhir yang seru banget buat direnungkan. Lupain dulu jam kita. Coba bayangin dunia 200 juta tahun di masa depan. Kalau manusia masih ada, kira-kira peradaban seperti apa ya yang sudah beradaptasi dengan hari 25 jam? Nah, itu sesuatu yang menarik untuk dipikirkan.